hijau semuanya dimanapun kalian berada. Apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, saya Feliska Resmiati. Saya di sini tidak sendiri. Saya bersama partner saya. Saya Jeffrey Gibson Oban. Gimana nih kabar Sobat Hijau yang mungkin sudah menyaksikan podcast ini ataupun mendengarkan podcast ini secara virtual ya Mbak ya? Ya. Melalui akun YouTube ataupun akun Instagram PSKL. Semoga teman sobat-sobat hijau yang sedang mendengarkan podcast ini diberi kesehatan yang lebih karena mengingat kondisi amin. lagi pandemi ya Mbak ya. Betul sekali Jeff. Karena kondisi sekarang kita masih mengalami pandemi tapi tidak mengalahkan patah semangat kita semua. Iya, untuk benar sekali. Sosial, Benar gitu ya. sekali Mbak. Oh ya Mbak, ini kan tanggal 2 November nih. Kira-kira ini udah acara COP keberapa ya Mbak? Pastinya aku nggak akan. Aku ingat sekali hari ini itu di tanggal 2 adalah hari kedua. Hari kedua. Iya. Nah, di hari kedua ini loh Jeff, kita punya acara seru banget. Wah pastinya dong Mbak. Kita ngopi yuk. Wah ngopi? Yuk. Wah seru juga nih. Tapi ngopi kita kali ini kita nggak berdua aja loh. Oke. Karena spesial. Sebenarnya ngopi sore itu apa sih Mbak? Biar sobat-sobat hijau yang sedang mendengar podcast ini mengetahui nih Aku nggak tahu jadinya. Oh, ya. Ngopi sore belum tahu. Kita kan taunya kalau ngopi itu senja Mbak, anak senja. Karena udah ada ngopinya di sini Udah ya, ada udah ngopi nih. kopinya. Benar Oke. sekali. Jadi aku kasih tahu nih Jeff. Ya. Ngopi sore itu artinya ngobrolin pengalaman, informasi seputar sosial forestry. Social forestry dan tentunya dengan narasumber yang inspiratif. Nah itu dia ya. Nah, siang ini itu kita kenalan dulu. Kita ada narasumber atau partner kita bincang-bincang sore ini. Oke, boleh banget nih Mbak. Nah, Sobat Hijau, podcast pada hari ini kita mengundang dua narasumber yang sangat inspiratif. Yang pertama ada Pak Adong dari HKM Arsal Community. Selamat datang Pak di Manggala Pak. Selamat sore, sehat selalu. Amin, sehat selalu ya Pak. Dan juga ada Bapak Julianto dari HKM Juru Seberang, benar ya Pak? Halo Sobat Hijau, kami Julianto dari Desa Juru Seberang. Oke. Nah berarti teman bincang kita ini tuh dari Belitung. Dari Belitung? Iya, luar Ya. biasa sekali ya. Benar jauh-jauh Mbak dari Belitung ke Jakarta hanya untuk mengedukasi sobat-sobat hijau Iya. yang sedang mendengar podcast ini. Iya betul. Jadi Benar ini sekali. Jeff ya, sebelum kita tanya-tanya, mungkin kita bisa kenalan juga ya. Iya, wajib dong Mbak. Dulu. Mungkin mulai dari Pak Adong dulu. Siap. Dari Arsal Community. Silakan Pak Adong. Bapak dari HKM mana? Oh, Bisa iya. diceritakan. Kita kenalan dulu Pak biar makin Iya. dekat Benar, Pak. kalau nggak kenal maka tidak sayang ya Mbak? Tidak sayang ya? Iya dong. Perkenalkan, nama saya Adi Darmawan. Biasa dipanggil Adong, lebih gampang ada di nongkrong. Nah. Oke. Saya dari Belitung, dipercaya kawan-kawan menjadi ketua komunitas HKM Arsal Community. Kami mengelola kawasan hutan produksi batu hitam air gelarak seluas 115 hektar. Komunitas ini mulai kami inisiasi sejak tahun 2006. Sejak 2006. Iya, tapi baru dapat izin dari Kementerian Kehutanan waktu itu tahun 2013. 2003. Tanggal 28 kemarin kami sudah 15 tahun menjaga hutan itu. Wah, Kira-kira Keren, seperti itu. keren. luar biasa sekali ya Jeff ya. 15 tahun. 15 tahun loh. 15 tahun. Bukan waktu yang sebentar loh Jeff. Benar sekali Mbak. Keren. Ya. Lalu mungkin kita ke kenalan Pak juga. Julianto. Iya, tadi kita sudah kenalan nih Pak Adong ya. Ya. Sekarang kita kenalan juga nih sama teman bincang yang kedua Benar nih. sekali. Oke, selamat sore Sobat Hijau. Kami nama Julianto. Kalau biasa dipanggil Ijul juga di Juru Seberang dipanggil Ijul. Tapi Yantonya tuh memang arah ke arah Jawa. Oke. Tapi nggak ada yang mau ngaku. Oke, kita memang sama berdua nih sama-sama dari Belitung. Bang Adong sendiri di Selumar, kami di Desa Juru Seberang dan masih satu kabupaten. Oke, kami sendiri memang dari HKM Juru Seberang. Saya sendiri sebagai ketua untuk silvopastoral dan forestry-nya. Kebetulan pada hari ini memang kita bawa produk juga Ya. dari hasil hutan bukan kayu. Pada hari ini memang cukup lengkap dengan acara ngopi sore. Karena memang berawal dari suatu acara ngopi bareng sama ya teman-teman, sama ketua, sama ketua adat, ketua kampung. Jadi cerita soal pengalaman gimana tentang hutan mangrove. Kalau kami hutan mangrove, kalau Bang Adong sendiri memang hutan langsung yang memang di darat, bukannya di pantai. Kalau kami di pinggir pantai, hutannya hutan mangrove.
Kalau Bang Adong hutan tropis ya Bang. Nah kalau untuk HKM sendiri jalur seberang HKM seberang bersatu itu terbit izin itu 2015. 2015. Ya apa juniornya dari Bang Adong. Dari Pak Adong lah ya. Ya, dari HKM ini Bang Adong. Nah, sebenarnya untuk pengalaman awal kami dari 2008 udah mulai bergerak, 2011 mulai mengadopsi gimana cara nanam mangrove segala macam dan mikir kenapa kita harus ngejaga lingkungan sendiri. Terus karena memang hampir rata-rata kita tuh kehidupannya memang nelayan dan di tambang timah. Jadi kalau nggak ada yang berniat untuk menjaga, ya siapa lagi? Oke, untuk perkenalan mungkin singkat dulu, mungkin dibahas nanti terlalu panjang. Bang Adong juga nggak ada lagi cerita gitu ya. Jadi makin seru ya kalau misalnya menarik sekali. Berarti kan ada di sini kita ada cerita dari Pak Adong ini hutan yang di darat ya, hutan tropisnya, lalu ada juga Pak Julianto dari hutan mangrove-nya nih. Ya. Nah, mungkin kita bisa tanya juga nih Pak. Dari Pak Adong dulu deh ya Jeff ya. Nah, kalau untuk Pak Adong ini kan karena udah 15 tahun berarti sudah merasakan hiruk pikuknya, asam manis garamnya lah di terjun di dunia perhutanan sosial khususnya ya Pak ya. Jadi bisalah sharing-sharing kepada kami nih Pak. Apa sih yang dirasakan Pak Adong dan teman-teman di Belitung sana terkait dengan perubahan iklim ini Pak? Jadi kan Bapak bisa ceritakan dulu di Belitung seperti apa? Yang saya tahu kan dulu ada tambang emas juga, tambang di sana ya, tambang timah di sana. Jadi ketika sekarang terjun di dunia untuk pengelolaan lingkungan. Jadi bisa diceritakan ya Pak ya, apa saja yang sudah dilakukan Pak? Oke, jadi kenapa kami menjaga Bukit Pramun? Kalau Bukit Pramun ini kami bilang hutan tersisa di kampung kami. IUP konsensi PT Timah, IUP PT Timah itu terluas di kampung kami. Jadi di awal tahun 2006 itu, saya dari Jakarta nih pulang kampung. Saya bentuklah komunitas Arsel ini. Tapi masih bingung waktu itu. Kemudian kita mulai mendata potensi, mendata permasalahan yang ada di sekitar kami. Kemudian ternyata Belitung itu pulau kecil. Di masa depan, kalau semua ditambang terus, tidak ada suatu area yang kita jaga, akan ada krisis kekurangan air bersih di masa depan. Nah, di Bukit Pramun kami identifikasi ada 12 titik sumber mata air bersih. Itulah pertama yang kami jaga. Nah, kita belum bicara wisata seperti sekarang. Nah, 3 konsep pengelolaan setelah wisata. Ada hutan untuk kehidupan, konservasi untuk masa depan, pariwisata untuk keberlanjutan. Itu prinsip yang kami lakukan di sana dengan 4 tahapan tata kelola. Nah, di awal itu tahun 2012, sewaktu masifnya penambangan timah dan pembukaan lahan besar-besaran, ada kupu-kupu kuning yang hilang di kampung kita. Nah, akhirnya fokuslah di Bukit Pramun. Kami tidak tahu bahwa itu kawasan hutan pertama tuh. Nah, kemudian ada penyuluh kehutanan, ada Polhut yang datang bahwa yang kita kelola ini masuk kawasan hutan, kita harus mengurus izin. 2012 kita urus izin. Kemudian ternyata setelah dapat izin, kami seperti dapat mobil mewah. Buka pintunya pun nggak bisa kita, saking mewahnya gitu. Iya, betul. Nah, kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, mulailah kita dari identifikasi flora fauna, 6 tahun kami di sana. Kami ketemu 147 jenis pohon, misalnya 25 jenis burung, ada 8 jenis ular, itu 6 tahun. Kami ketemu tarsius juga di tahun 2010. Kita identifikasi 2 tahun tuh. Bagaimana perilakunya, daya jelajahnya seperti apa, makanannya apa, perilaku siangnya seperti apa, malam seperti apa. Itu butuh waktu 2 tahun. Nah, kemudian kami kekurangan biaya untuk menjaga hutan. Ternyata jaga hutan butuh biaya besar. Apalagi sewaktu musim kemarau, sewaktu terjadi kebakaran hutan, jangan sampai lah istilahnya. Nah, untuk mengurangi biaya operasional, kami membuat alat pendeteksi dini kebakaran hutan. Wah, luar biasa itu Pak. Nah, itu melalui gelombang radio, frekuensi FM 107,9 FM. Jadi semua orang yang punya radio bisa tahu bahwa di kami ada kebakaran, kayak gitu. Dan itu unjuk karya terbaik waktu itu di Aceh. Wah, luar biasa. Karena alat kami mampu mendeteksi api kalau di lahan gambut sampai ke kedalaman 50 meter. Tidak perlu satelit, gitu. Hanya frekuensi gelombang radio. Nah, kemudian kami untuk biaya personal kami buatlah kerajinan dari buah bulim. Waktu itu kami pameran kemana-mana.
tapi ternyata duitnya kurang juga. Gitu. Nah akhirnya kami bersepakat di 1 Januari 2017 Bukit Pramun kami buka wisata untuk umum. Nah, tapi ternyata wisata tidak seindah telenovela. Banyak permasalahannya. Iya, perjuangannya ya Pak. Nah itu banyak permasalahan. Pasti. Belitung itu egaliter dalam hal negatif. Mungkin Bapak Presiden dulu pernah ke Belitung, beliau gampang enak duduk di lantai tangganya di Tanjung Kelayang, tapi nggak ada orang Belitung yang mau foto. Artis saja gampang kalau mau ke Belitung, silang ke Belitung, aman di sana. Nggak ada yang mau foto-foto. Gitu. Nah, itulah karakteristik kami agak berat kalau berkelompok di Pulau Jawa dengan Belitung. Perbandingannya ya, kami pernah bersyukur alhamdulillah diajak oleh Ibu Erna kita studi banding ke Kalibiru Jogja. 30 orang, semua anggota kami dari Bukit Pramun. Nah kami perbandingkan pola berkelompok antara Pulau Jawa dengan Belitung, jauh sekali. Misalnya, budaya di Pulau Jawa sangat mendukung percepatan Kalibiru menjadi suatu objek wisata. Kalau kami tidak seperti itu, orang semua nambang. Ngapain di situ? Nggak ada duitnya. Nah, artinya kalau di Jawa butuh sifat keanggotaannya itu adalah sukarela. Kalau kami tidak bisa, dia harus anggotanya orang-orang yang sudah mendapatkan hidayah baru bisa. Gitu. Jadi diundang Mario Teguh ke sana, nggak bakalan berhasil kecuali Ali Ru'yah istilahnya. Karena kalau kami seperti ini di sana dianggap aneh. Cuman kami di sana itu bicaranya bukan untung rugi. Kalau kita bicara untung rugi, masih rugi. Kami 15 tahun di sana. Semuanya sudah kita curahkan lah di situ. Dari mulai pemikiran, tenaga, perasaan kayak gitu lah. Semuanya terserah di situ. Tapi yang kita kejar hari ini adalah kami kerjakan di sini adalah bicara nilai-nilai. Kalau bicara nilai-nilai, kita bicara manfaat mudarat. Banyak manfaat dari mudarat. Saya hari ini bisa diundang di sini gara-gara Pramun. Aduh, kira-kira luar seperti biasa itu ya. Luar Jadi, biasa. Itulah Hebat yang sekali. selalu menginspirasi kami agar terus bertahan sekarang. Ya. Nah minimal nanti setelah wisata ini berjalan di masa depan ada pusat ekonomi baru di kampung kami. Cuman saya bilang tadi wisata tidak seindah telenovela. Kami sebelum buka 1 Januari 2017 itu 3 bulan kita riset. Kami nongkrong di lobi hotel, di pantai. Kita kasih setiap wisatawan itu ke sana. Kita bilang kita mahasiswa dari Jakarta sedang penelitian perwisata Belitung. Nah, apa katanya? 8 dari 10 orang mengatakan wisata di hutan kurang menarik. Nyamuk, angker, seram, binatang buas, macam-macam. Nah, artinya Bukit Pramun seperti yang ada di kami ini di Pulau Jawa banyak yang lebih bagus. Nah, ternyata di Belitung tidak bisa hanya jual keindahan alam, dia harus jual konsep wisata. Nah, akhirnya kami karena ada beberapa programmer di keanggotaan kita termasuk saya, kita buatlah hutan berbasis digital. Setelah hutan digital, pola digitalisasi yang kami buat ada aplikasi-aplikasi. Nah, akhirnya mulai itu berdatangan. Seperti apa sih digitalisasi hutan? Akhirnya terbentuklah pangsa pasar sendiri gitu. Nah, Bukit Pramun sendiri hanya 20 menit dari pusat kota Tanjung Pandan. Dekat. Jalan bagus, Belitung itu jangan khawatir, jalannya bagus-bagus. Aksesnya mudah ya Pak ya Nah, sampai luar sana. biasa bagus. Nggak ada Ke macet. tempat beliau, ke tempat kami, luar biasa bagus. Luar biasa. Artinya tidak ada halangan. Oke. Bahkan hanya 20 menit, walaupun jaraknya 20 km. Kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Paling ada tambahan satu, dalam pengalaman kami 15 tahun, setiap kelompok harus melalui 4 proses tahapan. Kayak gitu. Apa saja itu? Nah, yang pertama ada namanya tata kelola organisasi. Bagaimana kita membangun rasa kebanggaan miliki kelompok, militansi, loyalitas, kepercayaan, leadership di situ semua. Nah, kalau datang ke Bukit Pramun, di Bukit Pramun itu selain seragam, kami ada 2 tiang bendera. Satu bendera Indonesia, satu bendera komunitas. Kayak gitu. Biar kita memiliki kebanggaan. Iya, Kebanggaan betul, yang betul, besar ya, betul Pak. Pak. Kemudian setelah kami kuat, kompak, naik ke level kedua kayak main video game tuh. Ada namanya tata kelola lokasi. Ada manajemen risiko di situ. Terus ada SOP di situ. Iya. Daya tarik mana yang layak kita jual. Fasilitas apa pendukungnya? Siapa yang akan bantu gitu. Ternyata banyaknya fasilitas tidak menjamin orang akan datang kan gitu. Iya. Benar. Harus naik ke level 3.
gitu ya. Tata kelola promosi. Siapa yang kami ajak kerjasama? Asita, ASPI, HPI, PHRI, semua kita ajak kerjasama agar lokasi kami, lokasi Juru Seberang ini dikunjungi oleh wisatawan. Nah, kemudian setelah promosi hebat, orang banyak datang, timbul masalah baru. Kami itu, sewaktu ada satu wisatawan datang, bule misalnya, Ramon itu 60% luar negeri tamunya, di Eropa paling banyak. Senang kita boleh datang, tapi pas kita lihat ke belakang semuanya pada bubar. Ternyata harus naik ke tata kelola keempat, tata kelola pelayanan. Bagaimana melayani, senyum, smart, sigap, menarik, ramah, antusias, ramah, teliti, kayak gitu ya. Smart itu kan, sigap, menarik, antusias, ramah, teliti. Bagaimana tangan bisa keangkat? Kami butuh 1 tahun 6 bulan untuk bisa ngangkat tangan seperti ini. Karena nggak biasa gitu. Iya, Kita biasa ngambang, biasa kerja kasar lah. Selamat datang. Terus tamu-tamu VIP kita pakai adat Belitung, minimal ada kain selutut, adat Melayu gitu. Agar sewaktu kita belum ngomong ini, orang datang dengan pandangan mata, mereka sudah merasa dilayani. Seperti itu kira-kira. Iya. Nah, akhirnya memang kita terus belajar sampailah kita juga dibina oleh Bakti DCA. Bukit Pramun ini dibina Bakti DCA. Mereka peningkatan kapasitas kelompoknya di up betul-betul kayak gitu. Bagaimana pelayanannya? Nah, lebih banyak ke peningkatan kapasitas. Itu sih yang bisa saya sampaikan. Wah, cukup menarik sekali ya Jack ya. Sangat inspiratif ya Mbak. Iya. Panjang sekali, banyak sekali dan banyak cerita pengalaman dari Arsel Community ya. Iya. Dalam menjaga pelestarian hutan bertahap dan dalam tidak waktu yang singkat Ya ya benar Jack. Mbak, 15 tahun loh Mbak. 15 tahun loh. Mungkin sekarang kita bisa dengarkan juga ya dari Oke. Pak Julianto. Gimana sih Pak sepak terjang nanti teman-teman di sana? Melihat kondisi kan dulu yang kita tahu Belitung seperti itu, dan sekarang Bapak bisa mengajak rekan-rekan juga untuk sama-sama saling menjaga hutan. Menjaga hutan. Ya, bisa diceritakan Pak pengalaman Bapak seperti apa? Oke. Ya, kami dari HKM Juru Seberang, namanya HKM Seberang Bersatu. Seberang Bersatu. Ya. Jadi dikenal Seberang Bersatu kalau dari Belitung sendiri yang memang sangat dikenal tuh kalau orang Juru Seberang kalau lagi tanding bola nih. Itu biasanya yang ramai itu supporternya, Bang. Ya, hampir satu kampung supporternya tuh. Saling mendukung. Iya. Jadi yang biasanya memang kayak inilah, supporter bola kan kayak gitu. Nah, itulah dari awalnya kami mikir ya kayak gitu, kenapa nggak bisa bersama kita ngelola satu lahan yang memang bisa kita kelola dan bisa kita jaga. Awalnya mikir kayak gitu, mikir enaknya dulu. Biar semangat kan. Mimpi itu kan harus yang enak ya Bang. Iya benar. Nah, jadi pada saat pelaksanaannya 2008 itu mulai berjalan sampai tahun ketiga itu, dari pembentukan kelompok segala macam berjalan, memang pengalaman yang menurut kami ya hampir ya, kalau ngajak sama-sama ternyata kalau ngajak enak atau ngajaknya gembira lah tuh lebih mudah. Tapi kalau diajak susah ya susah juga gitu. Jadi pengalaman kami 2001 itu undang-undang untuk otonomi daerah itu Bang berlaku, penambangan umum, tambang umum tuh itu mulai memang buat ya sedikit agak gerah lah, dari mulai tambang di daratnya, tambang timah sampai ke pinggir pantai itu memang benar-benar ngerusak lah semuanya. Nah, ya baik dari ekosistem. Nah, ekosistemnya kita bicara memang dari ya kalau tanah lah dibolak-balik unsur hara aja hilang Bang. Terus juga kalau di pinggir pantai itu kan pastinya pohon bakau atau mangrove itu sendiri pasti rusak. Nah, di situ banyak yang terjadi yang dari awalnya istilah tuh yang untuk pekerjaan nelayan kami yang kayak untuk ngambil kepiting yang banyak awalnya itu berangsur-angsur hilang. Jadi kalau nyari kepiting, nyari udang yang biasanya dapat istilah tuh kalau jalan sampai belasan sampai bahkan puluhan kilo dalam sehari itu kadang nunggu musim. Itu cuma 3 bulan musim, habis itu hilang.
Jadi kayaknya mungkin karena memang nggak pernah mikir pada saat kita ngerusak tuh kan memang nggak pernah mikir kan apa yang bisa jadi dampak ke depannya. Itu berjalan 2011-nya dari 2008 sampai 3 tahun ke depan mulai mikir tuh gimana caranya bisa ngamankan yang namanya pesisir kita sendiri. Kalau udah pada rusak, efek langsung yang diterima dari masyarakat kami itu ya memang untuk mencari udang, cari kepiting, terus memang kondisi air tuh pasti rusak ekosistemnya. Nah, belum ngerti bahasa ekosistemnya, memang belum ngerti sama sekali. Jadi mulai membentuk HKM itu 2013 kami bang, 2013. Nah itu izinnya keluar tuh 2015 bang ya. Nah kalau Pak Adong 2013-nya kami 2 tahun selanjutnya. Nah 2015-nya ya perjalanan 2 tahun itu jadi mikirnya langsung bang, langsung mikir gimana caranya kita bisa ngedatangin orang. Ya. Jadi mikirnya lah bukan konsep wisata tapi gimana caranya bisa ngedatangin orang. Konsepnya tuh bikin malu teman-teman sendiri. Maksudnya ya biar mereka pindah gitu. Kalau misal di pinggir pantai kan kalau ada yang datang, ada yang lihat, malu tuh minggir sendiri. Nah kalau yang nambang tuh, nah itu jadi 2017 tuh memang perjalanan agak panjang 2 tahun ke depan ya. Dari mulai SK tuh mulai keluar, mulai dapat istilahnya tuh ya, bayangan nih kita lah punya izin nih untuk ngelola hutan luas pula. Nah itu mungkin makin gencar. Mulai kami ke nanam bibit mangrove. Nah untuk uji coba mangrove itu sendiri terkendala dari bekas tambang tadi, bekas tambang segala macam. Karena memang konsep awal kami memang yang di bibit itu cuma bibit mangrove, nggak ada pohon untuk ditanam di daratnya tuh, nggak ada. Baru bibit mangrove aja. Karena yang tanpa modal tuh cuma itu. Nah itu di tahun pertama kami uji coba itu sekitar 15.000, 20.000 bibitnya. Nah karena belum tahu sama sekali, jadi di tahun pertama itu berjalan tuh kan itu per 3 bulan baru bisa dipindah tanam. Jadi perjalanan itu kami masih pakai polybag lah. Polybagnya kadang ada yang pakai plastik segala macam. Nah itu perjalanan itu waktu dipindahkan tumbuhannya pada stres semua. Iya, pada stres semua. Pada stres. Sama orangnya pun stres juga. Ya, karena memang nggak tahu ilmu sama sekali kan. Belajar untuk apa? Ya untuk kita harus tanam nih, harus tanam. Pokoknya ke situ aja fokusnya. Nah, tahun kedua, tahun berikutnya dari 25 ribuan tuh itu sekitar 0, nih yang tumbuh 0, ya. 0, yang tumbuh. 0, Nah, agak sedikit inilah, agak sedikit. Tapi nggak surut, kami lanjutkan lagi, malah kami tambah banyak loh, kami tanam lagi lebih banyak, jumlahnya bahkan sampai ke 50.000. Nah itu awal pengalaman kami sampai akhirnya ya setelah itu berjalan dan program perhutanan sosial tuh mulai berjalan, masuk di kami, mulai diajarkan, mulai tahu ternyata bang, mangrove tuh memang nggak bisa tumbuh sendiri. Kami pikir kan mangrove tuh kalau di depan kami, kalau nanti datang ke Jurus Seberang, kalau lihat di depan tuh mangrove-nya luas, tebal, tinggi segala macam. Kami pikir dia tumbuh, ternyata nggak tumbuh. Jadi nggak bisa dinumbuhkan sendiri, nggak bisa. Anaknya pun banyak gitu, biji-bijinya jatuh di situ, nggak tumbuh itu. Memang harus ditanam, harus dibibit. Nah dari program perhutanan sosial mulai kami dapat ilmu dikit. Jadi ngebibitnya itu ndak lagi pakai polybag, ndak lagi di air. Sebelumnya di air. Kami pikir bibit mangrove tuh bisa nyelam bang. Kami pikir bisa nyelam, kami pikir. Padahal nggak bisa. Nah pengalaman karena memang nggak tahu sama sekali kan. Nah jalan pas ya ditambah program bantuan ada dari KLHK sendiri. Kami ada bantuan bibit. Bibitnya itu bukan cuman bibit mangrove tapi bibit tanaman untuk di daratnya. Jadi tambang kami kan bukan cuma di pinggir pantai, tapi ada yang di lokasi yang kami kelola. Nah itu ditanam kembali dengan tanaman-tanaman, ya tanaman buah, ada tanaman lokal yang memang dibibit untuk dibantuan. Nah itu ya memang salah satunya sih memang ke ekologinya, Pak. Nah balik lagi setelah ekologinya memang arahnya pasti nanti mikir ke ekonominya. Iya benar. Nanti berujung di
ya kesejahteraan. Nah, tetap mikir nih gimana cara ngelola pohon yang tadi kita tanam bisa ngasilkan. Bisa Nah, itu mulai dulunya 100 rupiah Bang. 100 rupiah. Upahnya itu. Oh iya. Yang bibit Untuk upahnya. mangrove tuh 100 Itu rupiah. di tahun Bang. berapa itu, Pak? Ngambil sama nanam ya. Di tahun berapa itu? 2015. 2015 Ya. itu masih 100 rupiah. Ya, masih karena nggak ada belum ada bantuan apa, sebelum itu. Masih ya kita swadaya. Oh, begitu. Lalu dalam perkembangannya Ya, sekarang dalam jadi perkembangan sekarang untuk yang program sekarang yang di tahun 2021 yang program PEN dari programnya untuk nanam sekitar berapa 12 juta ya? 1.200.000 gitu. Nah, luar untuk biasa. hektarannya dan itu ada 114 HKM atau KUPS yang terbantu kan untuk program PEN itu sendiri. Itu Luar harganya biasa. udah lumayan per bibitnya. Nah, alhamdulillah memang dari ya memang kalau nak banyak nih harus tahu dulu juga ilmunya Bang. Kalau nggak ada pengalaman susah ya susah juga. Nah, sedikit banyak kami dapat istilah tuh dari KLK sendiri ada bantuan kemarin yang apa berupa mesin ini untuk pengering. Nah, jadi memang itu dipakai untuk dan sekarang kami produksi salah satu sampah sih dari tempurung kelapa. Nah, itu produksinya ada untuk giling, ada untuk potong cacahnya. Nah, alhamdulillah mulai terbantu karena ya memang pengalaman perjuangan tidak ada yang mudah. Tapi siapa yang menang tuh mereka yang bertahan. Alhamdulillah semangat ini kami coba turunkan dan kami buatkan program edukasinya. Jadi setiap orang yang datang itu nggak boleh nanam Kak, tapi ngebibit. Ya, kalau misal dia bulan ini dia bisa ngebibit misal contoh 100, bulan depan dia boleh nanam 10. Oke. Nah kan kalau nggak tumbuh bibitnya dia masa harus nanam 100. Nah kalau 10 kan boleh ya Bang. Ya siapa tahu yang lain kan untuk yang lain ganti kan. Nah ya saling berbagilah, saling mengedukasi. Nanti setelah mereka pintar untuk bantu mengedukasi yang lain gitu juga. Kami bantu apa istilah tuh ya perlengkapan bahan ininya untuk dibibit. Nah mereka ya sama berbagi juga untuk orang lain. Mungkin sedikit cerita pengalaman tuh emang sedikit susah ya, harus susah dulu ya. Iya benar Pak. Tapi kalau dapat yang udah denger nih jangan susah ya Om. Oke, mungkin sedikit itu makin kesini makin seru Iya, loh, Jeff. makin seru sekali. Makin penasaran Iya, dengan benar. bincang-bincang dengan narasumber yang super luar biasa ini. Yap, benar Ya. sekali Mbak. Jadi saya tangkap nih Pak, sangat menarik sekali ya karena dengan adanya perhutanan sosial di Iya. sini berarti kan meningkatkan juga ya Pak ya. Akses kelolanya sudah dilegalkan, berarti itu adalah jaminan negara hadir di situ ya Pak ya. Dimana nanti di perhutanan sosial juga berarti meningkatkan ekonomi. Betul ya Pak. Berarti bisa diceritakan lah Pak, bagaimana sih kondisi ekonomi sebelum ada yang perhutanan sosial atau akses legal Bapak dalam mengelola. Mungkin bisa diceritakan sharing-sharing kepada kami semua Pak. Jadi bisa dari Pak Andong dulu mungkin. Boleh. Jadi kalau ekonomi ya, Iya Ya. Pak. kebanyakan kita ini kan kalau tidak salah ya, ada 28 hutan kemasyarakatan di Belitung. 28. Kebetulan saya ketua forumnya. Ketua Saya forum sering ya? ketemu kawan-kawan. Mayoritas mereka jasa wisata. Wisata kita tahu sendiri. Belitung pulau kecil, orang datang harus pakai kapal laut, pakai pesawat udara, sehingga harus ekstra berjuangnya bertahan. Wisata itu investasi jangka panjang kalau menurut saya, Ya. 10 sampai 20 tahun. Kalau izin perhutanan sosial 35 tahun, kita hanya punya spare 10 tahun sampai 15 tahun untuk biar sejahtera ya. Nah, wisata memang agak lambat tapi dia paling mudah. Jadi dia krusial strategis kalau menurut saya perhutanan sosial di jasa lingkungan ini. Kalau dia dikelola benar, yang krusial ini dia menjadi isu-isu yang strategis untuk peningkatan ekonomi paling cepat. Sebagai contoh, kalau orang menanam di luar menambang ya, menambang pagi-pagi sore pasti dapat. Kalau di luar wisata, dia harus nanam, harus ada perlakuan lahan, dipupuk segala macam. Kalau wisata, katakan 10 orang datang, dia bayar 100.000 satu orang, hanya 10 menit dapat 1 juta.
Benar. Cuman Belitung butuh ekstra untuk promosi wisata. Ini kebetulan saya berangkat bersama Kepala UPT Balai Pengembangan Pariwisata Belitung. Kita sambil survei juga, sambil riset juga, kayak gitu Iya. tentang pengembangan pariwisata berbasis masyarakat seperti kami, seperti Juru Seberang. Nah di sana itu kebanyakan sekarang kalau dari sisi ekonomi belum terlalu terlihat. Tapi dari sisi kelestarian sangat-sangat terlihat. Karena kebanyakan dari kami dasarnya bukan untuk wisata semua, menjaga hutan. Yang beliau katakan tadi nambang. Kita setuju timah itu adalah berkat Tuhan yang harus diambil. Karena dia diciptakan Tuhan untuk mensejahterakan manusia mungkin ya. Iya. Tapi mungkin cara mengambilnya ada yang berwawasan lingkungan, ada zonasi. Ini boleh ditambang, ini tidak. Tapi sekarang kan sporadis misalnya. Iya. Ya, itu, mungkin itu yang nggak boleh sporadis itu. Menambang yang merusak lingkungan itu yang nggak boleh. Tapi menambang dengan pola berwawasan lingkungan itu sah-sah saja. Dan dia ada zonasi. Jangan sampai lokasi kami sudah ada izin ditambang juga. Ditambang Gitu, juga. kan bingung kita jadinya. Iya. Kan? Nah, akhirnya memang Belitung paling sulit untuk regenerasi, untuk kita mengajak orang agak sulit karena pilihannya banyak. Iya. Dan kami pun tergoda istilahnya kayak gitu. Sekarang harga timah kalau tidak salah 300.000 300.000 1 kilo. 1 kilo. 1 kilo. 1 kilo cuman 1 gelas ini. Bayangin kalau satu hari ada yang 50 kilo, 100 kilo. Nah, mungkin dia, seingat saya tahun 2012 kami mulai semacam penelitian kecil-kecilan ya. Ya. Itu satu mesin TI, satu anak putus sekolah. Kayak seperti itulah. Artinya dari sisi SDM bukan hanya kerusakan lingkungan, tapi SDM, pola pikir dia, perilaku. Pola berpikir, segala macam lah. Ya. Akhirnya menjadi kurang baik. Kami pikir generasi kami patok nih, kita generasi perintis. Generasi perintis gak bakalan lah dapat hasil kayak gitu. Iya. Mungkin yang akan dapat hasil anak-anak yang umur 10 tahun, 12 tahun sekarang. Ya mungkin itu gitu. Tapi kalau kita bicara naik nggak juga gitu. Iya. Betul. Banyak orang kalau kita lihat di TV ya mampu dengan keyakinannya meledakkan diri. Kalau kami nggak mau gitu. Kita cukup jaga hutan lah. Nah, kalau hutan jadi sajadahnya, batu-batu jadi mimbarnya, kayak gitulah. Itu cara kita berdakwah kayak gitu. Nah, jadi karena kalau bicara hasil saya bilang tadi, wisata butuh waktu dan butuh kesabaran tingkat tinggi. Kayak gitu. Kayak gitu ya. Ya. Itu. Nah, saya katakan tadi wisata tidak sindah telenovela. Itu. Nah, makanya sementara di sisi lain banyak pilihan-pilihan. Ya. Dengan hari ini dia bawa kuali ke hutan, pulang dapat 300.000. Wah, lebih baik ini, lebih menjanjikan. Nah, artinya kami dari sejak saya lahir ini sudah melihat tuh orang nambang. Karena 5 km dari lokasi Bukit Pramun itu ada situs penambangan timah Belanda A01815. Bayangin tuh. 1915. A01915. Sampai hari ini masih ditambang. Artinya pola pikir kami, perilaku kami dididik diukur, diperuntukkan untuk nambang gitu. Nah, jadi dengan pola berkelompok di perhutanan sosial ini hal baru bagi kami. Ya. Maka kita bilang kita nggak ada ilmu, nggak ada uang, tapi ada semangat. Kira-kira seperti itu. Iya, betul. Ada semangat agar mudah-mudahan apa yang kami jaga ini memberikan manfaat. Nah, karena kami di sana terus terang kalau dari sisi digital gitu ya, kami punya pendapatan di luar itu gitu. Sehingga di situ tetap berkegiatan, di rumah pun tetap bisa ngebul lah istilahnya kayak gitu. Nah, artinya kawan-kawan di sini memang kami setting gitu. Ada tim hardware, ada tim software kalau kita di Bukit Pramun. Banyak aplikasi yang kita buat, yang kita riset. Nah, sekarang tinggal kita membuat ada namanya rumah komunitas di pusat kota Tanjung Pandan. Iya. Di situ menjadi pusat promosi kawan-kawan dan penjualan produk-produk kawan-kawan di situ. Nah,
progres hari ini itu bangunannya sedang kita buat. Rencana Desember akan kita launching kayak gitu. Dan di situ orang bisa buat virtual tour, dia bisa tour ke Juru Seberang, ke Bukit Pramun dengan konsep peer-to-peer, jadi tanpa perantara. Dan itu asik sekali, bisa pakai Oculus atau VR box. Wah, luar biasa. Nah itu tim kita yang buat, disupport dari Dinas Pariwisata. Nah akhirnya memang di masa pandemi seperti ini kan pergerakan orang dibatasi. Betul. Apalagi kami dari Belitung ke sini, kita biasa di hutan kayak sok gitu. Gitu. Lihat perkembangan sekarang gitu. Wah, harus ini, harus itu, scan itu, scan ini gitu. Ya artinya butuh penyesuaian. Begitupun pariwisata. Belitung dengan tingkat kunjungan yang kurang ke destinasi. Karena Belitung itu yang paling populer itu dia hopping island. Dia wisata pantai. Tur pulau-pulau kecil, Pulau Lengkuas. Di situ. Kalau yang berbasis masyarakat masih kurang, butuh diangkat lah. Dan sekarang pemerintah daerah maupun provinsi sudah mulai. Nah karena jangan sampai majunya pariwisata Belitung hanya industrinya yang mendapatkan hasil. Kita di sini hanya penonton gitu. Wah ada bule bagus, cantik kali. Mampir ke tempat kita enggak kayak gitu. Nah harapan kami semua pihak istilahnya membantu lah. Karena boro-boro kita mau promosi ke sini kayak gitu, kita dengan nyapu nembas di hutan, jaga hutannya sudah habis energi kayak gitu. Energi kita itu udah habis. Mungkin dari tempat tata kelola tadi, tolong dibantulah yang ketiga ini kayak gitu. Tata kelola itu. Nah, tata kelola itu. Apalagi kan wisata butuh sarana prasarana dasar ya. Ada toilet yang sesuai standar berdasarkan konsep daya tarik wisatanya. Kalau kami special interest, jadi tidak semua orang memang bisa ke Bukit Pramun karena harus trekking. Dari puncak bukit kita bisa berdiri di atas batu granit. Itu berumur trias menurut ahli, kira-kira 240 juta tahun yang lalu. Nah, airnya berumur 135 juta tahun over oksigen yang kami. Nah makanya kalau di sana magnetnya juga tinggi. Jadi kalau katanya ini, kalau kita badan tidak sehat, berarti magnet di tubuh kita tidak normal. Tinggal duduk aja di batu itu, nanti magnet di tubuh kita akan normal. Kira-kira seperti itu. Ada energi positif lagi masuknya Pak ya. Makanya kami tentukan beberapa titik layanan. Yang pertama, titik layanan kita itu ada di parkir, ada loket, ada di guide-nya. Kemudian ada pusat informasi digital. Kemudian ada guide-guide virtual. Setelah orang install aplikasi, di titik tertentu ada guide virtualnya. Dia yang bercerita dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Karena kalau kami harus kursus bahasa Inggris nggak mungkin. Nah jadi kalau di Batu Kembar misalnya, dia bilang tuh robotnya, selamat datang Bukit Pramun, Anda sekarang berada di ketinggian 90 meter di atas permukaan laut. Dari sini Anda bisa melihat view keindahan alam dan laut Sijuk. Di sini ada mitos dan legenda. Dicerita dia tuh, sama bahasa Inggris, klik bahasa Inggris. Dan orang bisa foto-foto dengan dia gitu. Nah itu kemudian naik di titik lain dia akan bercerita juga. Menarik sekali. Nah kemudian dari sistem itu banyak orang yang datang dari parkir masuk ke pusat informasi digital. Mereka tanya ada apa nih di sini? Apa yang kalian jual kan gitu? Ya. Nah kebanyakan kami karena kami bukan wisata, basicnya kami ini kan bukan wisata. Basic kami ini nambang kayak gitu, jarah hutan kayak gitu, nambang pohon kayak gitu. Nah artinya secara verbal kami belum bisa secara lugas menjelaskan ke wisatawan, kurang pede. Kami tahu jenis pohon semua, tapi secara verbal belum tentu kami bisa menjelaskan. Kami berpikir satu-satunya jalan hanya teknologi ya yang bisa mengatasi permasalahan kami. Jadi orang datang, dia install aplikasi, dia scan, oh puncak bukit, jarak dari sini ke sana 515 meter. Kalau Anda bawa anak-anak wajib mengawasi anaknya. Macam-macam dengan video-video. Jadi yang kita pakai itu teknologinya augmented reality. Jadi orang bisa pakai kacamata VR juga untuk diatur ke lokasi-lokasi yang kami tawarkan. Kemudian ada mencari binatang mirip Pokemon Go. Di hutan itu dia cari kijang, cari gajah, cari macam-macam. Dan ada deskripsi binatangnya. Dia kalau gak kita jaga ini maka di tahun sekian dia akan punah. Menurut sumber Wikipedia misalnya. Nah itu ada kalau di Bukit Pramun, orang bisa foto. Kemudian banyak kami buat itu
yang mengantisipasi kemajuan teknologi masa depan ya. Contoh, kami launching di bulan Februari, Maret COVID. Aplikasi kami semasa pandemi ternyata terbukti mengurangi interaksi gitu ya. Jadi sangat berpengaruh ya, Iya, Pak? gitu. Sebelum dan sesudah Nah, atau pasca COVID juga Kemudian spot foto. Orang Indonesia kan kebanyakan 2S ya. Selfie shopping. Jadi kalau objek wisata harus ada spot-spot foto. Itu yang viral-viral biasanya ada spot foto. Tapi di masa pandemi, setelah ada masa relaksasi ini, orang pasti akan khawatir itu. Ini siapa yang duduk tadi di spot foto ini ya? Siapa yang pegangnya? Gitu. Dia lebih rigid melihat hal-hal seperti itu. Nah, di Bukit Pramun kami buat ada namanya spot foto virtual. Dia bisa foto di gerbang Pramun, di rumah hobbit, dengan binatang, macam-macam. Tinggal dia pilih. Ya itu. Tinggal dia pose sesuai arahan petugas, foto, share. Langsung jadi. Nah, itu yang kami buat sekarang. Nah, ternyata kelemahan kami setelah kami evaluasi ada di promosi yang masih kurang. Kemudian sarana dan prasarana ada yang masih belum memadai seperti itu. Nah, terkait digital, saya sering sampaikan ini, mungkin ini didengar oleh bapak-bapak di atas sana, pejabat-pejabat. Sewaktu kami mulai digitalisasi hutan, kami kesulitan biaya waktu itu. Secara pribadi, pakai uang kawan-kawan dan uang dari kerja bakti di mana-mana itu, kami pernah habiskan 130 juta hanya untuk riset satu aplikasi. Plus uji coba 3 bulan di pusat kota Tanjung Pandan, namanya Virtual Cafe. Jadi tempat makan nggak ada dapur, pesan langsung ke mitra. Kita nyiapkan tempat. Nah, di Pramun itu ada namanya aplikasi transaksi e-wisata Bukit Pramun. Kenapa harus pakai itu? Agar kami mampu mengurangi biaya operasional. Iya itu. Kalau kami pakai aplikasi ini, kami mampu mengurangi biaya operasional 12 sampai 15 juta per bulan. Bayangkan. Jadi nggak perlu kita berpikir bagaimana orang ramai, tapi bagaimana kualitasnya kayak gitu. Nah, ini yang kami pikirkan. Oh, ya. Berarti ini tempat wisatanya selama COVID pernah berhenti, Pak? Pernah tutup sementara gitu? Kalau tutup pasti. Kalau sekarang kami pun sudah dari 16 Maret 2020 sampai hari ini masih tutup kami sebenarnya. Masih tutup. Hanya menerima tamu-tamu by request saja. By request ya. saja. Tapi secara umum kita belum buka. Oke, ini banyak banget nih manfaatnya. Jadi sekarang itu mengelola hutan tuh bisa dengan digital juga ternyata ya. Itu adalah inovasi dari generasi sekarang saat ini ya. Pemanfaatan era globalisasi loh. Benar sekali. Dan juga Arsel Community ini sudah mempunyai websitenya, Mbak. Oh iya. Nah, kalau misalnya sobat-sobat hijau mau mengetahui HKM Arsel Community bisa di searching nih di Google nih. Oke. Kawan-kawan sobat hijau jangan lupa nanti searching juga benar sekali. Arsel Community. Nah, kan tadi Pak Adong sudah kita dengarkan nih ya. Mungkin kita juga bisa dengarkan juga dari Pak Julianto nih. Pak Jul, kalau misalnya kan tadi Pak Adong itu hutan tropis, sekarang mangrove. Balik lagi untuk pemanfaatan mangrove, ya kan? Jadi apa saja sih manfaat yang dirasakan dari dulu sampai sekarang? Sekarang kan hutan mangrove-nya mungkin bisa dijelaskan nanti gimana. Proses dulu hutan mangrove luasannya seberapa dan sekarang saat ini sudah sampai mana? Oke. Kalau untuk dari HKM sendiri sebenarnya pada saat pengelolaan mangrove itu sendiri memang setelah perhutanan sosial dan kita mulai belajar untuk hal cara pembibitan, mulai tahu dengan ekosistem yang hadir atau yang muncul pada saat itu dibibit atau ditanam, kita baru mulai tahu pada saat kita dapat ilmunya itu. Nah, pada saat kita kembangkan sistem yang namanya, kami nyebut sih mengedukasi ya. Jadi mengedukasi, mengajarkan cara nanam bibit, bukan cara nanam pohonnya. Jadi pada saat pembibitan itu sendiri itulah membuka istilahnya itu seperti wadah lah. Karena yang membibit ini bisa dari, kalau kami pernah ini nawarkannya tuh ke anak-anak TK, anak SD, SMP, ke sekolah-sekolah, dan itu memang berjalan dan itu juga responnya cukup baik. Karena
kami mikirkan pertama nih, dari apa yang kami kerjakan sebelumnya itu memang agak sedikit bertolak belakang lah. Kami coba nanam sendiri, belajar sendiri, mindahin sendiri, pakai media ya apa aja. Ternyata itu nggak efektif kalau nggak sesuai jalurnya. Ya pada saat kami belajar udah tahu dan ilmunya dapat, ternyata itu pada saat diedukasi dan itu berhasil, ada sedikit kebanggaan. Apalagi diceritakan, nih kayak contoh nih, aku nanam pohon mangga nih, taruhnya di depan rumah, terus dia berbuah. Itu bangganya bukan main tuh, ceritanya sama orang. Dibanding yang beli ada juga ceritanya. Yang beli yang cangkokan bagus, tapi kalau disuruh nanam bibit bisa berbuah nggak tuh? Nah itu salah satu prinsip edukasi yang kami coba tawarkan. Jadi sebenarnya yang kami inginkan tuh apa yang bisa kami bagi untuk masa depan kami, ya untuk anak kami, untuk cucu kami. Itu salah satunya untuk biar mereka bangga punya pohon sendiri tuh. Nah itu awalnya edukasi dan kemudian kami munculkan ke adopsinya. Nah adopsinya itu sendiri setelah umur 0 sampai 1 tahun itu adopsi. Nggak usah banyak, adopsinya cukup ada 1 pohon, cukup aja. Yang penting tahu, paham nih umur berapa bulan dah tumbuh daunnya. Nanti ada ceritanya, nanti 2 bulan, 3 bulan, nanti bisa si yang nanam nih bisa ngecek sendiri tuh. Apalagi memang masih anak sekolah kan, dia punya aku lah nambah 2 lembar daunnya. Itu salah satu yang kami anggap biar menimbulkan rasa tanggung jawab mereka pada saat mereka nggak datang. Ada yang nggak disiram nih, atau ada yang nggak dirawat nih dari tanaman yang mereka bibit tadi. Nah itu yang pertama, coba untuk menimbulkan rasa itu sendiri. Nah kalau prinsipnya kita cerita dampak yang dirasakan kalau dari hasil mangrove itu sendiri, sebenarnya pertama itu punya fungsi yang sangat banyak. Selain dia bisa membangun atau mengaktifkan sistemnya dari baik itu dari hasil, dia kan memang langsung ke ini ya, ke lautnya atau ke koralnya atau ke lamun kalau bahasa kami ya, ke ininya ke tanah untuk tanaman itu sendiri. Nah itu dia punya dampak lah, dia punya dampak. Nah di situ yang awalnya masyarakat yang tadinya memang penambang, kami jujur, kami juga pernah nambang, pernah nambang. Cuman nambang dengan cara ya masih manual, tinggal duduk aja, ambil cangkul, ambil sekop sama kuali, diambil pasirnya, digoyang-goyang itu bisa menghasilkan timawang. Jadi nambang versi kami itu sebenarnya bukan nambang bang, nyuci pasir. Iya, nyuci pasir. Ya. Jadi menarik ya. Coba aja nanti depan rumah. Nah, jadi dampak yang memang kami rasakan tuh, alhamdulillah dari awal kami sendiri dan kawan-kawan, alhamdulillah tidak ada kepikiran untuk ngerusak lagi, karena kami tahu ekosistem yang kami bangun ini bukan cuma untuk kami, tapi untuk anak cucu kami. Jadi kalau bisa, dan setelah kami tahu pohon mangrove ini nggak bisa tumbuh, makin nambah semangat untuk nanam tuh banyak-banyak. Untuk target kami sendiri aja sebelum programnya Pak Jokowi, kami lah bikin rumah bibitnya itu target kami per tahun itu 100.000 bang. 100.000 bibit. Ya bibit pohon gitu. Nah itu sampai berjalan 2024, perkiraan itu hampir 1 jutaan bibitnya. Ya, baik. Sangat menarik sekali. Jadi memang yang edukasikan tadi, kami nggak ngajak nanam pohon tapi ngebibit nih. Jadi yang tamu yang datang tuh diajak ngebibit aja. Memang harus dari sejak dini juga ya, Iya. kita harus tahu. Nah, kita udah mendengarkan nih dari cerita-cerita Bapak, Pak Adong, Pak Juli. Pasti dalam perjalanannya kita sudah liku-likunya sudah dilalui. Iya. Dan pasti juga punya harapannya nih Pak. Ya, benar sekali. Ya kan Jeff ya? Setelah banyak
kendala-kendala yang sudah dihadapin, ya. pasti mempunyai satu harapan nih Iya. untuk kedepannya. Iya. Mungkin bisa cerita Pak harapan dari Bapak sekalian. Ya, mungkin harapannya singkat saja ya Pak. Oke. Harapannya dari Pak Juli. Boleh? Pak Juli Abang dulu dulu, mungkin. apa saya dulu? Pak Juli dulu harapannya. Oke, harapan kami sebenarnya kami tuh sebenarnya ada bikin salah satu aplikasi juga nih. Nah, bikin aplikasi lagi karena ngelihat ya sekarang nih kalangan milenial nggak jauh-jauh dari aplikasi, Bang. Ya benar. Nah, Ya. jadi itu nggak apa istilahnya tuh bukan suatu hal yang baru lagi. Jadi aplikasi yang dibikin masih balik lagi ke edukasi sama adopsi. Nah, tapi ini karena memang kita nih jarang ketemu dan orang dari luar tuh pengen nanam juga, tapi bisa berinteraksi juga bisa untuk membantu yang bibit terus nih. Ada yang bantu. Nah, dia dengan sistem aplikasi tadi. Namanya tuh sekarang tuh Simangko. 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 Apa Ya. itu Simangko, singkatannya apa Pak? Adopsi, mangrove dan koral. Oke, itu aplikasi yang bisa kita download di Google. Ya, di Play Store Oh, di namanya. Play Store. Nih buat sobat hijau nih yang pengen tahu lebih lanjut nih, bisa langsung download nih aplikasinya. Simangko. Simangko untuk adopsi mangrove ya Pak ya? Iya, adopsi mangrove. Oke, baik. Nanti untuk pembayaran apa segala macam itu bisa langsung online. Ya. Wah, luar Itu untuk biasa. pilihannya nanti. Kalau untuk Pak Adong sendiri harapannya apa Pak yang ingin disampaikan? Cita-cita besar kami dan harapan besar kami hanya satu. Ada yang mau melanjutkan Siap. Regenerasi apa ya yang Pak. kami kerjakan sekarang. Iya. Hanya itu. Karena generasi penjaga hutan mungkin hanya sampai di generasi kami. Benar. Seperti itu. Jadi mimpi besarnya hanya itu. Memang dibutuhkan regenerasi. Iya, yang kedua Harapan kami memang itu. karena penjaga hutan. tagline kami dan daya tarik utama kami adalah hutan digital. Platform apa ya, bantuan dari pemerintah digital itu tidak ada. Jadi agak sulit kita untuk berkembang gitu. Karena seperti yang saya katakan tadi, kalau pakai biaya sendiri kami pernah sanggup dalam satu kali riset gitu. Tapi setelah itu banyak riset yang kami kerjakan yang kami ingin dirunningkan di bulan tahun depan misalnya setelah pandemi, agak kesulitan di pembiayaan itu, termasuk aset store hosting dan segala macam. Sementara pihak pemerintah sekarang belum ada platform bantuan jenis digital. Mungkin ini menjadi PR kita bersama karena COVID ini mempercepat digitalisasi di semua lini Ya, kehidupan, lini kehidupan. dipercepat oleh Ya. COVID ini agar digital terus berjalan. Demikian. Wah, luar biasa sekali nih Mbak. Ngopi sore kita hari ini. Selain kita mendapatkan pengalaman yang banyak, kita juga mendapatkan Ilmu juga. ilmu yang sangat-sangat Cerita inspirasi dari pejuang-pejuang ya, PS dulu. benar. Ya kan? Dan tidak mudah juga ya Mbak untuk merintis sebuah Memang butuh usaha yang sangat kesabaran. sukses, butuh Iya. kesabaran. Seperti Pak Adong 15 tahun ya Pak. Ya, betul Wow. sekali. Mungkin terima kasih kami ucapkan nih kepada Sama-sama. Pak Adong dan Pak Sama-sama. Julianto. Terima kasih, Pak, Terima sudah kasih telah menghadiri. mengisi sore ngopi Sore. sore kita kali ini. Semoga kita bisa sehat-sehat selalu. Amin. Kita bisa bertemu Alhamdulillah. lagi di lain kesempatan. Mungkin dari Sobat Hijau, jangan lupa tonton ngopi-ngopi sore berikutnya. Jangan lupa di setiap hari di event ini kita bakal ada ngopi sore di sosial perhutanan Polres. Dan juga setiap podcast akan mempunyai tema-tema Temanya khusus sendiri. tertentu Dan temanya itu sangat menarik sekali Sangat di menarik, tiap pasti. podcast. dengan narasumber yang inspiratif keren, juga. yaitu para pejuang PS dari perhutanan sosial tentunya. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Sampai ketemu Di podcast lainnya. berikutnya. Salam. 5 jari. Oke.